ketika hati sudah mati. Aku menikah dengan pria yang dijodohkan keluarga. Aku sangat bahagia dan aku sangat mencintai suamiku. Keluargaku sangat mapan, tapi hanya tinggal aku dan ibuku saja. Ayah sudah meninggalkan kami saat usiaku 10 tahun. Ayah pergi dengan wanita lain, dia lebih memilih wanita murahan itu daripada kami. Ayah rela kehilangan harta dan keluarga demi wanita itu. Karena itu juga sampai sekarang ibuku jadi gila, dia harus tinggal di rumah sakit jiwa. Dia sangat depresi ditinggal ayah hingga mentalnya terganggu. Sejak ibu sakit, usaha keluargaku dihandle adik ibu. Hingga aku selesai kuliah, akulah yang meneruskan. Kehidupan rumah tanggaku tidak baik-baik saja. Aku memang kaya, tapi wajahku tak cantik. Aku buruk rupa, kata suamiku. Dia selalu merendahkan aku, menghina aku di depan semua orang, dan malu mengakui aku sebagai istrinya. Aku memang tidak cantik, tapi aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, melayani dan berbakti pada suamiku. Tapi apa yang aku dapat? Hinaan dan cacian. Aku tidak habis pikir, padahal aku yang membuat dia menjadi seperti sekarang. Jabatan, perusahaan, uang banyak, itu semua dari aku. Tapi tidak sedikit pun dia menghargai aku. Waktu itu hari di mana merubah kehidupanku. Aku sedang mengantarkan makan siang untuk suamiku. Tapi bukannya menerima, dia malah mempermalukan aku di depan semua staf dan klien. Aku sangatlah direndahkan. Aku kecewa. Aku marah. Kuputuskan untuk pulang. Aku menyetir mobilku sendiri. Karena dalam keadaan marah, aku tidak hati-hati dan hampir menabrak truk barang. Aku berusaha untuk mengerem, tapi rem mobil tidak berfungsi. Remnya blong. Akhirnya aku terjun ke jurang. Mobilku meledak, tapi untunglah aku selamat bisa keluar tepat waktu. Untungnya Allah masih memberi aku kesempatan hidup kedua kali. Aku ditolong oleh seorang dokter tampan yang baik. Dia membawaku ke rumah sakit. Di sana aku dirawat selama berbulan-bulan. Karena wajahku ada luka, karena kecelakaan itu, aku memutuskan untuk operasi plastik, mengubah wajahku menjadi cantik. Aku berharap setelah aku sembuh, aku akan pulang, dan suamiku akan senang dengan wajahku yang sudah cantik. Setelah 2 bulan pasca operasi, aku sudah mendapatkan wajah baruku. Aku sangat cantik dan menarik. Akhirnya aku bisa pulang dan menemui suamiku. Tapi apa yang aku dapat? Dia ternyata sudah menikah lagi dengan sekretaris yang dari dulu sudah aku curigai kalau mereka selingkuh. Ternyata benar. Pantaslah selama aku sakit, dia tidak mencariku karena dia menganggap aku sudah mati di kecelakaan itu. Karena hal itu, aku tidak mengungkapkan identitas asliku. Aku berbohong pada ibu mertuaku kalau aku salah alamat. Aku benar-benar hancur. Selama berbulan-bulan, aku berusaha sembuh dan cantik. Tapi suamiku malah sudah menikah lagi. Sekarang kecewaku semakin lengkap. Aku tidak akan tinggal diam, ditindas seperti ini. Aku harus bangkit. Aku berencana berpura-pura melamar pekerjaan di kantorku sendiri yang diambil suamiku. Tapi ketika aku mau menemui suamiku di ruangannya, aku malah mendapati fakta yang tidak pernah aku sangka sebelumnya. Suamiku sedang bersama seorang pria. Di dalam perbincangan mereka, aku bisa mendengar jelas. Ternyata rem mobil blong itu rencana dari suamiku sendiri yang ingin melenyapkan aku. Aku tidak menyangka, dia tidak hanya tidak mencintai aku dan menghina aku selama menikah, tapi dia juga ingin melenyapkan aku. Baik, aku tidak bodoh. Aku akan kumpulkan semua bukti dan saksi untuk membuat kamu harus dipenjara. Aku akan ambil punyaku, perusahaanku, rumahku, dan semua yang sudah kamu ambil. Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Akhirnya setelah 3 bulan aku mengumpulkan barang bukti
aku bisa membuatmu ditangkap polisi dan dijebloskan hari ini. Aku puas sekarang, sudah bisa mengambil kembali apa yang aku punya. Dan dokter tampan yang menolongku tiba-tiba ada di rumah sakit, sedang menjenguk ibuku. Kondisi ibu semakin baik sekarang, karena ternyata selama ini dokter itu menjenguk ibuku setiap pekan. Tiba-tiba dia melamarku di hadapan ibu yang senyum, seperti mengerti bahwa kami sedang bahagia. Tentu aku terima lamarannya, karena dialah yang selama ini membantuku menyelesaikan semua masalahku. Akhirnya setelah banyak derita dan hampir mati, aku bisa bahagia lagi bersama suami yang baik dan ibu yang semakin sehat.